حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Kata Allah dalam Al-Quran, Alif Lam Mim. Allah yang mengetahui maksudnya Alif Lam Mim. Alkitab itu, Al-Quran itu tidak ada lagi keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Di dalam firman yang lain Allah katakan lagi bahwa di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kaum muslimin dan muslimat kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Kalau Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka sudah semestinya kita mempelajarinya, membacanya, memahami maksudnya, lalu baru bisa kita mengamalkannya. Tidaklah akan mungkin kalau kita mengatakan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mengamalkannya. Dan tidak akan mungkin kita bisa mengamalkannya kalau kita tidak memahami kandungan dan isinya. Kita juga tidak akan mungkin memahami kandungan dan isinya kalau kita tidak pernah membacanya. Dan kita tidak akan pernah bisa membacanya dengan baik kalau kita tidak mempelajarinya. Maka kalau Al-Quran itu ingin kita jadikan sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita, maka ada 4 kewajiban kita sebagai muslim terhadap Al-Quran. Pertama, pelajari Al-Quran itu. Yang kedua, sering-seringlah membaca Al-Quran itu. Dan yang ketiga, pahami maksud dan kandungan isi Al-Quran itu. Kemudian yang keempat, amalkan ajaran-ajaran dari Al-Quran itu. Barulah namanya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita uraikan satu persatu. Pertama adalah mempelajari Al-Quran. Apa pentingnya kita mempelajari Al-Quran itu? Di dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dinyatakan bahwa salah satu dari ayat yang menyatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil. Diterjemahkan bahasa tartil itu dengan arti adalah at-tajwid. Maka dapat kita pahami bahwa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Kenapa kita harus membaca Al-Quran itu dengan tajwid? Supaya kita bisa membacanya secara benar. Karena Al-Quran itu bukan bahasa kita, tetapi melainkan bahasa Arab yang tidak sama dengan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Arab
Kadang-kadang dari satu akar kata saja, ketika penekanan ada di satu huruf, maka sudah merubah arti kata itu. Umpamanya, yang semestinya tidak kita matkan bicara membaca. Kita katakan khalaqa, artinya menciptakan. Kalau kita matkan di khalaqa, sudah dua orang yang menciptakan. Tapi dalam bahasa lain, dalam bahasa selain Arab itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, apalagi dalam bahasa Al-Quran, ini sudah mempengaruhi kepada makna dan arti kata tersebut. Oleh karena itu di dalam Al-Quran juga Allah nyatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya kamu mempelajarinya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita mempelajari Al-Quran ini tidak sekedar kewajiban bagi kita, tetapi mempunyai manfaat yang sangat besar, terutama dalam ibadah-ibadah kita. Kita beribadah dengan bahasa Arab. Contohnya salat saja. Salat itu mulai dari takbiratul ihram hingga membaca salam nanti seluruhnya berbahasa Arab. Dan itu diambil dari huruf-huruf dan kata-kata Al-Quran. Maka kalau kita salah-salah dalam pengucapannya, juga mungkin salah dalam pengertiannya nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran itu. Sehingga Rasulullah SAW memberikan apresiasi kepada orang yang mau mempelajari Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu itu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran itu dan mengajarkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mempelajari Al-Quran ini berpengaruh nanti kepada bacaannya. Di mana di dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa alladzina yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang didatangkan Alkitab kepadanya lalu dia baca dengan bacaan yang benar, ulaika yu'minuna bihi, sebagai tanda orang itu betul-betul beriman kepadanya. Maka sebagai bukti kita beriman dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran itu dengan baik agar kita bisa membaca dengan benar dan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Yang kedua adalah dengan cara membacanya. Apa manfaat dari membacanya? Membaca Al-Quran itu bukan sekedar untuk diperlombakan, bukan sekedar membaca begitu saja, tapi mempunyai fadilah-fadilah dan keuntungan-keuntungan yang besar bagi orang yang membacanya. Tidak ada satu bahasa Arab pun selain Al-Quran yang berpahala membacanya, kecuali Al-Quran itu sendiri. Membaca hadis tidak ada pahala padanya. Membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab pun tidak ada pahala padanya, kecuali dari segi niatnya. Tetapi kalau Al-Quran yang kita baca, tidak hanya dari segi niatnya, tidak hanya dari segi kegiatannya, bahkan dari huruf demi huruf yang kita lafazkan itu, asalkan dibaca dengan benar, maka ada pahala untuk kita, dan pahalanya tidak sedikit. Pahalanya untuk satu huruf saja diberikan 10 pahala. Luar biasa. Oleh karena itu, sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu nilainya adalah 10 perbandingan pahala. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan membaca alif lam mim itu sebagai satu huruf, tetapi alif harfun, wal lam harfun, wa mim harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Maka kalau alif lam mim saja sudah 3 huruf, dibaca dengan benar, itu sudah membuahkan pahala 30 untuk kita. Luar biasa pahala. Tidak hanya dari segi pahala yang kita dapatkan, tetapi membaca Al-Quran itu dijanjikan juga memberikan ketenangan kepada hati kita
menjadi syifa bagi batin kita. Di dalam Al-Quran juga menyatakan oleh Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran itu di dalamnya ada syifa, ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah memahami kandungan. Memahami kandungan Al-Quran ini dengan ilmu yang terbatas mungkin pada masing-masing orang. Tentulah tidak mungkin dia bisa memahami sendiri. Maka sering-seringlah kita belajar mendengarkan dakwah-dakwah dari para ulama-ulama kita. Belajar atau mengikuti kegiatan tafsir Al-Quran sehingga kita memahami kandungan-kandungan dan maksud-maksud yang terdapat dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Di samping kita membaca Al-Quran bersama Al-Quran terjemahannya, kita juga memahami sedikit demi sedikit apa yang dimaksud dengan lafaz-lafaz atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan ajarannya. Mengamalkan ajaran Al-Quran itu tentu dengan memahami apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Seperti kita katakan tadi, mungkin melalui mendengarkan pengajian-pengajian, mengikuti kegiatan-kegiatan belajar tafsir dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengamalkan ajarannya. Itulah 4 kewajiban kita sebagai muslim dari Al-Quran, agar Al-Quran itu kita bisa jadikan sebagai pedoman, betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama, pelajari dia, kemudian sering-sering membacanya, kemudian pahami maksud dan isinya, dan baru kita jalankan ajarannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.